Pak De, kan itu ada sumur ya, malah di pinggir jalan itu, Ya. yang sebetulnya areanya di area trotoar Pak De. Nah, Itu kenapa Pak De? Sumur itu kenapa ada di situ Pak De? nah, kalau itu dari dulu, dari zaman ada ini, ada Punjen ini sudah ada. Oh, berarti sumur kuno. Sumur kuno. Terus masih dimanfaatkan oleh warga. Terus saat dimanfaatkan nih, selalu tuh. Kalau kemarau tuh orang-orang banyak ngambil sini, tapi nggak pernah surut airnya. Meskipun kemarau panjang begitu tidak Iya, pernah surut. iya, orang jualan pinggir jalan raya cuma ambil situ. Tapi kalau saya nggak cilan kulo niku lek dolen-dolen ten Tegalan niku kadang-kadang niku aneh ngoten lho, watu-watune niku lho, bekas kulturane niku bekas benda-benda sian niku. Tapi macam-macam. Gak tahu ya sing biyen tau nemu emas jaman biyen. Rupa emas napa Pak De? Maksudipun cara bentuk ini Biasa, Mas. Oh, Mas anu. dia mas lokal. Nugget lek ngarani, Iya. cuwilan ngoten. Ini tanpa bentuk, tanpa bentuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Beketan Pring, ada sesuatu yang tidak lazim ya di sini, yaitu adanya sumur. Nah, sumur ini berada tepat di pinggir jalan dan di sebuah tikungan begitu. Nah, harusnya kalau benar-benar sumur ini merupakan sumur baru ya, kemungkinan tidak dibuat di sini, artinya cari tempat yang lebih aman lah. Tapi ini berada di tikungan. Nah, ini jalan menuju alternatif desa dan di sebelahnya ada pohon beringin yang cukup besar. Nah, seperti ini pohonnya, bisa dilihat banyak akar-akar yang merambat ke bawah begitu. Nah, sumur ini merupakan sumur tua ya, teman-teman Beketan Pring. Kita lihat bersama bagaimana keadaan di dalam dari sumur ini. Nah, seperti ini sumurnya. Kalau kita lihat ya, di bawah ini sumur ini berbentuk persegi begitu. Namun di sisi atas sudah diberi suatu cobong ya. Nah, seperti ini bentuknya melingkar, tapi kalau kelihatan di dalam itu malah bentuk sumurnya persegi. Secara sekilas yang saya lihat ya, di dalam situ ada struktur dari sumur ini ya. Kemungkinan ini memang sumur kuno dan struktur batu batanya masih jelas sekali, tampak bata-bata yang besar begitu. Dan cukup dalam, dan menurut warga di musim kemarau yang panjang sumur ini tidak pernah surut. Bahkan warga sini memanfaatkan ya sumur ini sampai saat ini. Airnya tidak begitu dalam dari permukaan, tapi untuk kedalaman dari sumur ini saya tidak bisa menentukan, yang mungkin sekitar 10 meteran lah. Oke, jadi inilah maksud dari keberadaan sumur ini tidak ditutup atau ditimbun, karena merupakan peninggalan dari leluhur dari desa Semongko ini. Ya, di sisi lain dari tutur masyarakat bahwa perkembangan zaman di desa Semongko ini diawali dari sini. Ada tokoh ataupun leluhur yang bernama Mbah Sapu Jagat, dan ada juga yang bernama Mbah Kaulan. Punden atau petilasannya ada di depan kita saat ini, yang saat ini diberi sebuah bangunan seperti pendopo begitu. Kita coba lihat ke sana, yang katanya di sana juga ada peninggalan dari masa kerajaan. Di tempat ini pernah ditemukan sebuah prasasti, namanya Prasasti Sumengko, yang berada di Museum Nasional Jakarta, yang tertulis angka tahun 1059, masa kahuripan Raja Erlangga. Artinya lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Nah, di sini terdapat sebuah tempat bernama Mbah Kaulan. Dan kalau kita masuk ke sini, kita coba turun,
ada sebuah kolam begitu, ada 3 kolam di sini, 1, 2, dan 3. Nah, kita coba lihat seksama, kita lebih dekat keberadaan dari kolam ini atau sendang ini. Nah, menurut warga, waktu ditemukannya sendang ini ada struktur batu bata yang sudah membentuk seperti kotak seperti itu. Nah, jadi untuk struktur di bawah yang dilihat saat ini, struktur ini memang struktur bangunan asli ya di zaman kerajaan, tidak ada perubahan. Namun ada renovasi di bagian atas, ada penambahan begitu. Nah, di bagian sini, tapi kalau kita lihat di sisi bawah, struktur ini memang asli dari masa kerajaan yang kemungkinan dibangun di kisaran tahun 1059 yang sesuai dengan penulisan pada prasasti. Oke, sudah ada banyak ikan koi ya. Nah, tidak hanya di situ, sampai ke sini struktur batu bata tersebut masih bisa dilihat. Nah, sampai ke sini, terus bahkan di sini kita bisa melihat bentuk dari bata-bata yang ada di sini. Yang bagian atas ini merupakan kemungkinan bata yang lepas dan dibuat untuk tambahan renovasi sebagai penambahan bangunan ke atas begitu. Nah, dilihat ya, di bagian bawah itu masih ada bata-bata yang besar-besar ukurannya dan tidak ada racikan pelekat ya, karena memang sistem untuk merekatkan batu bata pada zaman itu dengan sistem gosok. Jadi digosok sehingga membuat serbuk. Nah, serbuk tadi ketika kena air yang bisa membuat pelekat alami dari bata yang satu ke bata yang lain. Desa Sumengko adalah salah satu desa di antara 16 desa yang ada di Kecamatan Wuringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Sumengko terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Sidomoro Sidotompo, Dusun Sumengko Selatan, Dusun Sumengko Krajan, Dusun Sumengko Utara, dan Dusun Sumengko Pedukuhan. Di desa ini pernah ditemukan prasasti yang dibuat dari 1000 tahun lalu, yang diberi nama Prasasti Sumengko. Prasasti Sumengko bertarikh tanggal 31 Maret tahun 1059 Masehi, yang menyebut nama Raja, Sri Maharaja, Samarotsaha, Karnakesana, Ratnasangha, Kirtisingha, Jayantaka Tunggadewa, dengan cap Janggala Lancana. Diterangkan bahwa Raja Janggala, Samarotsaha, memberi anugerah kepada desa Sumengko sebagai desa perdikan, karena desa ini telah memperbaiki saluran air, yang dahulu dibuat oleh Paduka Empungku Air Langga. Menurut sejarahnya, cikal bakal desa Sumengko bermula dari perkembangan masyarakat yang tinggal di sekitar pohon beringin yang berada di Dusun Sumengko Utara. Desa Sumengko didirikan oleh sesepuh desa yang bernama Mbah Sapu Jagat. Nama Sumengko sendiri menurut cerita dari mulut ke mulut berasal dari kata semongko atau semangka. Pada zaman dahulu wilayah tersebut banyak tumbuh tanaman semangka yang sangat subur dengan hasil yang sangat melimpah. Akhirnya wilayah tersebut diberi nama Desa Sumengko.